Mas Rizky. Oke, terima kasih Pak Ipung selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Dr. Agus Suryono MM, yang saya hormati Pak Tumio selaku narasumber, kemudian ada Pak Nurmantoro, kemudian Bapak Kepala Bapeda Provinsi Jawa Tengah, kemudian Bapak Kepala Bapeda Kabupaten Cilacap, dan semua hadirin yang saat ini ada di Zoom forum maupun di YouTube. Sepertinya meriah sekali ini ya Pak, sampai 100 lebih yang datang Ya, di forum kita malam hari ini. Mungkin untuk perkenalan sudah disampaikan tadi, saya masih belajar di sini. Saya senang sekali dengan karena memang concern saya dari sekitar 10 tahun yang lalu memang di bidang social entrepreneurship. Ketika saya mengenal entrepreneurship yang pertama, apa yang saya kerjakan adalah waktu itu kami memberdayakan tentang gula semut kelapa nggih Pak Tumio nggih. Waktu itu di Banyumas gitu kan, dan kemudian terlibat di klaster gula kelapa ketika waktu itu baru berdiri, kemudian juga banyak bersilaturahmi dengan sesama penggiat melalui berbagai forum pameran baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kali ini mungkin saya ada beberapa respon singkat terhadap apa yang sudah dipaparkan, sangat lengkap, sangat menggambarkan ya Pak apa yang terjadi di klaster di sini gula kelapa terpadu ya, tetapi sebetulnya beririsan dengan gula aren dan dengan produk-produk yang lain. Kalau Cilacap, terutama bagian barat itu saya malah kenalnya ini Pak, apa namanya itu, areng batok kelapa, itu juga bagian dari gula kelapa terpadu ya, pohon kelapa terpadu juga. Bahwa ternyata gula kelapa itu di komoditas kelapa bukan hanya gula, tetapi juga batoknya terpakai, kemudian kalau sampai lidinya jadi piring lidi dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa memang potensi dari tanaman kelapa ini sangat besar. Mungkin slide-nya saya yang menampilkan atau dari ini ya, dari panitia nggih? Ada sedikit slide. Slide-nya biar Mas Riki yang tampilkan. Oke, saya bisa sendiri mungkin ini. Bisa langsung di-share dari sana, Pak. Sakit. Dari Pak Rizky ya. Silakan. Apa sudah bisa disimak nih Bapak Ibu, slide-nya sudah tampil atau belum nggih? Sudah bisa, sudah. Sudah terlihat nggih? Ya. Saya menggarisbawahi ada 3 faktor kunci tadi yang disampaikan oleh Pak Tumio mengenai klaster gula kelapa terpadu. Yang pertama adalah bahwasannya komoditas gula kelapa itu di sana itu menjadi basis ekonomi. Jadi memang menjadi sumber pendapatan utama dari sekian puluh ribu orang. Itu pun terjadi di kabupaten saya ya, di Banyumas, kemudian di Purbalingga, bahwa itu adalah sumber pendapatan yang primer gitu ya bagi sebegitu banyak masyarakat. Maka di sini peran Pak Tumio dan teman-teman klaster tentu sangat vital, sangat patut diapresiasi karena selain menjalankan bisnis, tetapi juga mengembangkan atau membantu begitu banyak orang yang terlibat di dalam rumpun bisnis yang sama. Kemudian yang kedua adalah dalam pelaksanaan pengelolaan klaster yang dijelaskan oleh Pak Tumio tadi sudah menerapkan teknologi tepat guna. Walaupun tadi permasalahannya masih ada banyak ya yang disampaikan tadi Pak Tumio. Tetapi ini adalah sebuah model yang sangat patut diapresiasi dan harus kita pikirkan bagaimana mengatasi masalah-masalah yang terjadi. Kemudian yang ketiga adalah pengetahuan pasar sudah berkembang. Kalau zaman dulu, saya hidup juga banyak dengan tetangga-tetangga saya banyak yang petani gula. Dulu itu orang tidak tahu ini jual gula itu kemana sih, pokoknya taunya ke pabrik kecap. Tetapi kalau sekarang karena informasi yang begitu banyak, karena manajemen klaster yang baik, petani itu jadi tahu, oh ini ada yang diekspor, ini ada yang masuk supermarket, dan sebagainya. Ini adalah modal dasar juga untuk kita berkembang. Saya pikir respon saya
ada di 3 hal ini. Saya ingin urai sedikit. Nah, ini pertama tadi mengenai bahwa gula kelapa ini menjadi basis primer ekonomi, sumber pendapatan. Mungkin sebagian kita belum paham bahwasanya ketika sampai ke ekspor, ini kita disebutnya di teman-teman cluster seringnya sebagai rantai nilai ya, atau value chain atau supply chain. Ini ada sangat panjang dari pertama disebutnya set collector ya. Ini sumber saya dapat dari Kementerian Luar Negeri Belanda untuk Center of Business and Import. Mereka menyebutnya sebagai set collector. Kalau di kita ini sebenarnya petani penderes. Ya. Mereka mendapatkan 10% dari seluruh nilai global dari komoditas gula kelapa. Kemudian processing ini biasanya dipegang oleh kelompok 40 orang, 50 orang, punya satu oven, punya sekian oven, di packing bersama. Nah, mereka mendapatkan 10%. Kemudian masuk ke shipment ya, ke pengiriman. Di sini yang terlibat adalah ada forwarder company, perusahaan ekspedisi dan sebagainya. Mereka mendapatkan 5%. Kemudian masuk ke importer. Importer ini 25%. Berarti dia pembeli yang di luar negeri. Yang tadi diulang-ulang oleh Pak Tumio. Kalau bisa saya langsung ketemu importernya, jangan lewat perantara gitu. Nah ini, ya mereka ini mendapatkan keuntungan lumayan besar, 25% dari seluruh struktur harga ya. Kemudian masuk ke distribution. Biasanya mereka perusahaan besar, misalnya di Amerika itu ada Walmart, kemudian di Belanda ada Albert Heijn dan sebagainya. Mereka mendapatkan 20%. Mereka yang mendistribusikan ke minimarket dan sebagainya. Ini mendapatkan 30%. Ini yang paling besar. Nah, dengan pengetahuan ini kita tahu bahwa kita mendapat porsi yang sangat sedikit. Tetapi kita juga harus sadar diri karena memang peran kita juga masih sangat sedikit. Oleh karena itu perjalanan capacity building ini sebetulnya adalah PR yang sangat panjang. Tidak hanya mengenai bagaimana sampai bahan setengah jadi, tetapi juga harus sampai ke pengetahuan yang lebih maju lagi ya. Agar kita bisa mendapatkan, kita bagian dari masyarakat global ini yang menikmati rantai nilai tambah dari gula kelapa ini juga kita bisa meningkat porsinya gitu. Nah ini adalah mungkin 5 tahun, 10 tahun adalah PR yang tidak selesai. Gitu. Ini adalah untuk wawasan kita. Tapi yang patut diapresiasi adalah apa yang sudah baik mestinya kita rawat. Petani walaupun di desa, tapi sudah mengerti standar ekspor. Ini mungkin masih minoritas sekali nih Pak. Kebanyakan itu masih konvensional, tetapi seandainya ada 1-2% yang dia sudah taat pada standar ekspor, saya rasa patut kita rawat agar dia bisa menjadi model bagi yang lain. Karena memang populasi dari produsen gula kelapa ini sangat besar, seperti yang digambarkan di grafik tadi yang disampaikan oleh Pak Tumio. Jadi kalau harus mengurusi semuanya, saya yakin kalau misal teman-teman yang aktif di klaster hanya 10 orang, tidak akan sanggup. Yang pengalaman yang saya lakukan adalah melakukan metode piloting ya. Beberapa kelompok, kita monitoring, kita bina, dan kita jadikan dia model. Misalnya ada kelompok lain yang mau mereplikasi, oh silahkan, nanti fasilitatornya mungkin dari pendamping desa, fasilitatornya mungkin dari teman-teman KKN dan sebagainya. Sehingga terjalin sinergi, kita hanya membina beberapa pilot model, tetapi ada yang bisa dijadikan model untuk dikembangkan di seluruh kelompok. Kemudian yang kedua, yang saya pahami di tata niaga gula semut adalah lebih fair trade ya Bapak. Ketika inovasi dari gula biasa diubah jadi gula serbuk atau gula semut atau gula kristal, sistem ijon itu mulai hilang. Ini adalah hal yang sangat baik. Sehingga orang pembeli itu datang membawa uang cash and carry gitu ya. Tidak ada utang piutang yang biasanya mengikat. Itu masalah yang sangat pelik yang ada di gula. Kemudian kita juga teredukasi untuk nutrisi, terutama pandemi ini. Uji laboratorium, pengalaman yang saya alami ini semakin ketat. Mikrobiologinya harus dicek lagi lebih. Ini kadar purity-nya dan sebagainya ini lebih ketat. Kemudian yang berikutnya adalah berkah bagi daerah yang punya komoditas kelapa yang sangat besar adalah bisa dijadikan lokal branding.
Ya, ini adalah hal yang sangat baik ketika daerah punya sekian paket video promosi, ya. Sehingga orang tidak hanya membeli gula sebagai gula, tetapi orang juga membeli kebanggaan terhadap lokalitas. Mungkin ada orang Cilacap sedang di Jerman, wah saya beli 3 kilo, tapi lumayan sudah sampai Jerman dan langsung pada end user. Local branding adalah hal yang sangat penting. Ya itu. Kemudian tadi mengenai teknologi. Banyak teknologi yang tidak tepat sasaran. Saya rasa ini bukan hanya di Cilacap dan bukan hanya di Gula Kelapa. Seperti pengalaman kami kemarin membina di Jawa Timur juga teknologinya tidak tepat karena terlalu canggih nih Pak. Seringnya seperti itu. Nah, kenapa bisa teknologi tidak matching dengan yang dibutuhkan? Yang terjadi setelah diidentifikasi adalah karena memang intensitas untuk duduk bersama antara pelaku dengan stakeholder, baik itu pemerintah, perbankan, fasilitator, LSM, memang sangat minim sekali gitu. Jadi rekomendasi saya kepada teman-teman di klaster kelapa terpadu adalah bahwasannya intensitas untuk duduk bersama atau bahasa ilmiahnya, bahasa kerennya FGD ya, Focus and Group Discussion, harus ditingkatkan. Gitu. Kalau perlu sebulan sekali, kalau kurang seminggu sekali, kalau kurang bisa setiap hari mungkin diperlukan. Di FGD inilah kita bisa saling sharing. Kemarin yang kami praktekkan adalah bagaimana seluruh stakeholder itu berkumpul dinas terkait, dan itu dalam beberapa kali pertemuan, dan masing-masing membuka diri, ada program apa saja sih saya punyanya, begitu kan. Kemudian anggarannya berapa. Kemudian dicocokkan dengan di kelompok itu kebutuhannya apa. Nah, ternyata tidak cukup hanya satu kali FGD, itu berkali-kali. Tetapi efeknya adalah kita bersama-sama bisa menyusun apa yang disebut dengan action plan. 1 tahun rencana aksi ya, action plan. Oke, 1 tahun ini kita targetnya mau apa. Kalau kita melihat yang disampaikan oleh Pak Tumio tadi, ada sekian banyak masalah ya. Dan itu memang realitasnya mungkin lebih banyak ya Pak, karena layarnya kecil saja tadi sehingga tidak menampung semua. Tetapi memang di antara masalah yang begitu banyak, ketika kita FGD, ketika kita duduk bersama, kita tentukan, oke, masalah prioritas kita apa? Tentukan 3, gitu kan. Misalnya gitu. 3 ini yang kita selesaikan dalam setahun ini. Kemudian ketika masalah prioritas ketemu, misalnya 1, capacity building, 2, kita butuh bantuan-bantuan untuk riset, dan yang ketiga, kita butuh mekanisasi. Maka masing-masing stakeholder yang hadir harus menyampaikan, saya ada program sekian kali pelatihan, saya ada bantuan, dan sebagainya. Nah, sehingga semua akan disusun menjadi ke dalam timeline, bulan ini apa, bulan depan apa, dan sebagainya. Ini adalah ya memang perlu keterlibatan teman-teman muda biasanya ya, terutama dari kampus, dari akademisi dan sebagainya, yang masih cukup energik untuk membuat framework, membuat tabel-tabel kerja, sehingga walaupun misalnya kita punya 100 masalah, tapi setahun kita selesaikan 3, tapi karena itu masalah yang prioritas, maka perkembangannya akan signifikan. Disinilah urgensinya kita menyelenggarakan FGD. Kami ketika menyelenggarakan FGD menggunakan berbagai metode. Yang paling simpel menggunakan lean canvas, yaitu analisa masalah dan solusi. Kemudian yang lebih kompleks lagi menggunakan metode ideation canvas. Nah, metode itu sudah kami terapkan beberapa kali dan terbukti efektif. Nah, ini tadi yang saya jelaskan mengenai urgensi fokus group discussion atau kita rembukan duduk bersama itu apa sih? 1, menghimpun masalah. 2, merembuk yang prioritas apa ini yang mau diselesaikan pertama dalam setahun, yang mau kita pantau, yang mau kita ukur, yang mau kita istilahnya kita presentasikan kepada publik bahwa ada peningkatan. Kemudian yang ketiga adalah menggandeng stakeholder, menyusun action plan, dan kemudian yang paling penting adalah ketika sudah terbentuk timeline, bulan Januari mau apa, Februari mau apa, adalah yang harus ditentukan terakhir adalah yang mengerjakan siapa atau person in charge-nya, PIC-nya siapa. Nah, ini harus sampai ke titik itu. Misalnya, oke, akan ada pemberian bantuan dapur sehat misalnya. Oke, ini pelaksananya adalah BUMDes desa X, Y, Z. Nah, ini harus sampai dicantumkan pelakunya. Nanti tugas fasilitator hanya akan mereminder. Oke, Anda jadwalnya melakukan ini loh.
melakukan pemantauan, memastikan semuanya berjalan. Nah, kemudian ini terakhir, respon mungkin saya sudah terlalu panjang, bahwasannya memang paradigma pemberdayaan kita, pendampingan kita ini memang masih sangat banyak yang salah kaprah, banyak yang tidak efektif. Ini mungkin Bapak Ibu bisa lihat gambar yang paling kiri, inilah situasi kita hari ini. Ada inequality ya, sesuatu yang tidak sama ya, begitu ya. Ada orang-orang misalnya kalangan industri besar, dia langsung mendapatkan insentif, ini gambarnya dapat buah apel. Tapi kita yang UKM kecil-kecil ini ya, ini kita cuma mengharap misalnya begitu. Kemudian yang dilakukan adalah program pemberdayaan atau kita lakukan equality, sama-sama dibeli fasilitas. Tapi ternyata fasilitas kalau diberikannya seragam, diberikannya itu tidak berdasarkan analisa masalah, tidak duduk bersama dulu, maka alatnya sudah dikasih tapi sama-sama tetap aja nggak dapat ini karena alatnya kurang tinggi. Biasanya ngeluhnya alatnya kurang tinggi itu masuknya ke equity ini. Oke, ini biar lebih tinggi kita kasih modal deh, kita bagi-bagi modal. Ternyata kalau UKM capacity building-nya belum bagus, menjaga kualitas produk belum bagus, kasih modal malah bundet. Jadi tangganya dikasih lebih tinggi, tapi dia akan nanti tidak bertahan lama. Maka yang paling ideal adalah gambar yang paling kanan adalah kita pemberdayaan yang berkeadilan, justice ya. Berkeadilan itu artinya apa? Ya itu seperti yang ini sekaligus terakhir, saya juga mengingatkan yang tadi di awal bahwasannya kita tidak bisa membina semua kelompok, kita tidak bisa membina puluhan ribu orang, tapi kita bisa memetakan, mengambil piloting, oke, ini kelompok A, B, C adalah tahapnya memberikan dapur sehat. Kelompok D, E, F, inovasi produk. Kelompok F, G, H adalah mengajak dia pergi ke luar negeri, bertemu buyer langsung. Nah, inilah nanti akan berkeadilan. Saya rasa itu respon dari saya, bahwasanya mudah-mudahan setelah forum ini kita bisa berbicara lebih banyak, sampai dengan analisa masalah, kita mematchingkan ya, duduk bersama antara program yang tersedia dengan realitas yang ada di lapangan. Gitu. Syukur alhamdulillah, saya berterima kasih sekali bisa bersilaturahmi malam hari ini. Saya mendapat banyak pelajaran juga tentu dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Tumio. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan Mas Rizky, mantap, terima kasih. Terima kasih Mas Rizky. Nah, waktunya persis sekali ya, lumayan. Wah, alhamdulillah. Yang mantap ini. Tadi ada yang menanyakan, yang termasuk gula sehat itu gula merah atau gula aren gitu ya. Kalau yang saya pelajari, ini kan masuknya klaster tanamannya namanya palm sugar ya. Tanaman palma itu ada yang terkenal di Indonesia itu kelapa, aren, siwalan. Jadi ketiga-tiganya memiliki mungkin termasuk jenis gula sehat. Nah, adapun spesifikasi kalori dan sebagainya, itu ke laboratorium atau ke Pak Nurwantoro nanti yang lebih mengurai. Tapi yang saya baca di jurnal dan sebagainya, jenis tanaman palmae kalau menghasilkan gula, dia termasuk gula sehat. Syaratnya dia itu murni ya, tidak pakai sulfit dan sebagainya. Kemudian juga ada yang menanyakan yang membedakan pakai sulfit atau tidak gimana. Kalau orang awam itu sulit membedakan gitu. Mana yang pakai sulfit itu kan ini mungkin teman-teman yang di luar Jawa tidak tahu ya, itu obat gula lah, tambahan kimia ya, natrium disulfit kalau bahasa kimianya gitu. Tapi kalau saya sendiri pakai ilmu titen untuk membedakan yang pakai sulfit dan tidak. Biasanya kalau satu kecamatan atau satu desa dia pakai sulfit, itu pembudaya di situ semua. Tetapi kalau satu desa itu tidak pakai sulfit, biasanya mereka sudah meninggalkan memakai sulfit, memakai kimia itu. Biasanya itu jejak-jejak yang sudah mendapat pembinaan, entah dari kampus, entah dari Pemda dan sebagainya, tentang sosialisasi meninggalkan sulfit, mereka akan sekian setengah tahun atau setahun akan terbentuk budaya baru. Jadi ketika kita mengambil suplai gula dari daerah yang masih banyak yang pakai sulfit, wah kita masih ragu-ragu lah kalau saya sendiri. Gitu. Kemudian yang terakhir, diversifikasi pasar ya, betul sekali. Jadi pangsa pasar gula ini kan besar sekali ya. Ada gula itu yang Rp7.000 juga laku ya. Itu istilahnya gula gemblung ya Pak ya. Itu ada yang membeli. Jadi gula itu nggak ada yang mubazir. Bahkan sampai yang grade paling buruk itu kan bisa untuk
fermentasi itu ya, pakan kambing dan sebagainya itu. Jadi gula itu nggak ada yang dibuang. Oleh karena itu, ini juga bagian yang perlu di ini ya, pemetaan teman-teman di FEDEP, teman-teman di klaster. Oke, kalau ada buyer datang dari Jerman, didatangkannya ke kelompok di sini. Kalau ada pabrik kecap yang caranya murah, didatangkannya ke sini. Ini sangat penting sekali. Sehingga tidak dipukul rata misalnya, wah gula Cilacap jelek-jelek gitu. Enggak, tapi ada semua ada gradingnya. Terakhir tadi penerapan selang ya tadi usulan milenial katanya. Kalau saya berbeda pendapat dengan Pak Tumio nih. Kalau saya rasa mungkin Pak gitu. Karena sekarang kan teknologinya sudah 5G. 5G itu identiknya dengan artificial intelligence. Jadi apa namanya itu kayak wong di luar negeri itu operasi jarak jauh aja udah bisa ya, operasi bedah. Berarti untuk sekedar mengiris di atas itu pakai artificial intelligence atau AI itu sangat mungkin. Supaya yang membuat tidak mungkin kan tidak mungkin petani membiayai sendiri Pak. Itu harus mungkin bantuan dari WHO atau dari Bank Dunia nanti bisa membuat proyek-proyek mesin AI untuk mengiris manggar di atas jadi nggak usah naik. Tapi sekarang kan sudah banyak pembinaan yang solutif yaitu kelapa genjah yang pohonnya lebih pendek sehingga risiko jatuh lebih rendah. Tapi kelapa genjah itu yang tingginya 2-3 meter, ibu-ibu juga bisa memanen gitu. Tapi saya rasa itu belum terdistribusi dengan banyak. Ini mungkin tugasnya Dinas Pertanian dan sebagainya agar masif. Malah jadi berkepanjangan menurut saya rasa itu. Luar biasa. Terima kasih Pak Tumio. Ini tantangan ini. Bagaimana tadi mengiris manggar tadi menggunakan drone. Gula merah, kenapa saya mengatakan tuh bisa klaim kesehatannya bisa kita tampilkan karena gula merah itu rata-rata mengandung gula 78 sampai 80%. Ya, sedangkan gula putih yang berasal dari tebu itu rata-rata mengandung gula 95%. Kenapa yang pada gula merah itu bisa lebih rendah daripada gula putih? Karena pada proses pembuatan gula merah itu kan namanya proses ada pemanasan ya, akan terjadi namanya karamelisasi. Yaitu ditunjukkan dengan adanya warna coklat. Adanya karamelisasi itu sebetulnya walaupun masih manis, tapi struktur gulanya sudah berubah menjadi karamel. Karamel nanti akan namanya senyawa yang disebut dengan melanin, itu nanti membentuk polimer. Senyawa yang sifatnya polimer itu susah dicerna atau nggak bisa dicerna lah nggak. Jadi hanya kalau kita minum bablas keluar bersama dengan feses kita. Tapi gula yang tersisa masih bisa dimanfaatkan. Tapi kalau kita lihat tadi gula putih itu 95% gula, gula merah itu rata-rata ya 78 sampai 80. Nah itu kalau kita hitung kalorinya itu kalau 95% itu kan artinya 95 per 100 gram. Ya, dari 100 gram gula putih itu mengandung 95 gram gula, 1 gramnya 4 kalori, berarti kan 380 kalori. Kalau gula merah misal saya anggap saja gampangannya hitungannya 80%. Atau 80 gram per 100 gram, kalau 1 gramnya 4 kalori berarti kan 320. Jadi secara teoritis gula merah itu lebih rendah kalorinya, jadi lebih aman bagi penderita diabetes. Apakah mengobati? Tidak mengobati, tapi hanya asupan gulanya menjadi lebih rendah. Dan kalau dari data-data yang saya peroleh dari mana indeks glikemiknya, kalau gula merah ya secara umum ya itu sekitar 54, indeks glikemik pada gula putih 60 ya. Indeks glikemik itu menunjukkan respon gula darah terhadap asupan makanan berupa karbohidrat yang dikonsumsi. Jadi bukannya aman untuk orang diabetes, tapi lebih memungkinkan bagi orang yang ingin minum manis atau makan manis tapi asupan kalorinya atau asupan gulanya relatif lebih rendah daripada gula putih. Yang menjadi sulit sekarang itu mengubah dari konsumsi gula putih beralihlah sebagian pindah ke gula merah. Ya, karena mungkin itu yang menjadi kendala. Yaitu yang saya tahu dari sisi kandungan gulanya. Jadi saya bisa saya katakan bahwa gula merah itu kandungan gulanya lebih rendah. Yang lainnya itu karamel, Pak. Karamel itu yang coklat-coklat itu yang non nutrisi lah gampangnya karena nggak tercerna. Jadi kalau murah makanan adalah berani menggunakan gula merah ya, sebagai pengganti atau mengurangi gula putih. Mengenai daya simpan, memang saya nggak bisa menentukan. Yang penting kalau penyimpanannya itu pengemasannya bagus ya, kemudian plastiknya juga bagus,
masuknya uap air itu bisa dihambat, ya relatif lebih awet. Tapi secara umum bahwa gula ya itu kan apa ya, tidak cocok kalau gula itu untuk ditumbuhi mikroba, karena kalau di dalam gula itu prinsipnya tekanan osmosisnya tinggi. Jadi mikroba itu sulit tumbuh pada gula, yang sulit tumbuh ya, karena gulanya sangat tinggi, tekanan osmosisnya tinggi, aktivitas airnya rendah, diimbangi juga dengan kadar air yang rendah. Ya, seperti gula semut itu ya, gula semut ya itu kadar airnya sekitar 3%. Ya, 3% sekali sudah sangat rendah sekali. Dengan kadar 3% itu mikroba sulit tumbuh. Ya. Kemudian aktivitas airnya juga rendah. Aktivitas air itu adalah air yang dibutuhkan oleh mikroba. Air bebas yang dibutuhkan mikroba itu rendah. Ya. Yang menjadi kendala adalah penyimpanannya, upayakan tidak menyerap air. Nah, jadi kalau misalnya gula itu dikemas, terutama yang gula semut, tolong tambahnya di dalamnya itu diberi silika gel. Silika gel mungkin di gula semut sudah ada yang menambahkan di kemasannya ya. Karena silika gel itu fungsinya adalah menyerap air. Jadi kalau nanti ada air yang betul-betul masuk ke dalam bisa lebih aman lah. Tapi ini kan tambah biaya, tapi silika gel katanya nggak terlalu mahal. Di pasaran banyak yang jual itu sebagai penyerap air. Jadi kalau labelnya itu kemasannya 2 lapis, jadi antara kemasan pertama dengan kemasan berikutnya itu diberi silika gel. Yang bentuknya kantong-kantong kecil Pak, yang itu fungsinya penyerap air. Kalau mungkin dari produk Pak Tumio mungkin sudah diberikan diberikan silika gel, mungkin akan lebih menarik. Oh, ini untuk mengurangi kadar air atau mengurangi kalau ada air yang masuk bisa sebagian terserap, karena namanya plastik itu tetap ada pori-porinya ya Pak. Tadi mengenai standar mutu, kalau yang saya pakai, saya kan produksi dan penjualan gula semut menggunakan CV Mekanira ya, seperti di profil. Itu menggunakan SNI 01-3743-1995. Itu kalau yang pasar domestik. Kalau yang luar negeri itu menggunakan standar ICS-nya Control Union untuk organik EU dan USDA NOP ya untuk Amerika. Kemudian yang kedua mengenai gula merah jadi gula putih, saya pernah bereksperimen dengan laboratorium swasta di Surabaya dulu. Memang bisa diubah jadi persis seperti gula putih, tapi yang tidak jadi itu nilai ekonominya Pak, intinya jadi mahal lah. Jadi untuk skala laboratorium bisa diproduksi, tapi untuk dipasarkan tetap yang paling murah ya yang bikinan petani asli yang manual di dapur, yang penting dapurnya sehat. Kemudian yang berikutnya yaitu seperti sekaligus ini kan perkenalan kita di klaster itu kan satu sama lain saling mengisi. Sebetulnya saya di CV Mekanira itu jual beli dengan kapasitas yang sedikit. Jadi teman-teman yang dulu merintis bareng sekarang yang sudah besar sekali, sudah banyak sekali. Karena saya di sini sebetulnya lebih concern ke penelitian ya, di proponen institut itu penelitian yang dilakukan adalah hal-hal yang kecil diteliti untuk bisa menjadi perencanaan yang lebih efektif. Ini sekaligus sharing pengalaman. Seperti yang dikeluhkan oleh Pak Tumio tadi itu kan kendala antara pelaku di lapangan dengan pemerintah itu kan ada gap program ya. Biasanya itu kendalanya, waduh ini nggak ada anggarannya gitu ya, itu paling klasik itu. Tetapi saya pengalaman di beberapa program, ternyata kita untuk membuat program yang efektif itu tidak harus menambah anggaran gitu. Ini satu contoh, beberapa tahun yang lalu ada anggaran uji pasar. Waktu itu dari, kalau nggak salah dari BPPT ya. Nah, padahal pelaku itu tidak butuh uji pasar gitu kan, itu dananya cukup besar waktu itu. Kami teliti, kami buat perencanaan menjadi membuat produksi kemasan, waktu itu kemasan rotografur itu yang hanya bisa publikasi yang sekian puluh juta minimalnya. Ternyata anggarannya tidak usah ditambahkan, dengan anggaran yang sama bisa diefektifkan sesuai kebutuhan. Kemudian yang terakhir tadi yang di Jawa Timur yang saya lakukan adalah ada program di Dinas Perindak itu pembelian alat kolektif kelompok, yaitu membuat mesin. Tapi petani di situ tidak butuh itu. Yang dibutuhkan adalah bagaimana saringannya dari stainless steel, bagaimana wajannya seperti yang tadi disampaikan Pak Tumio dan sebagainya. Ternyata bisa dialihkan. Jadi dari yang tadinya tidak jadi beli mesin, tapi jadinya beli alat-alat manual untuk petani. Nah, sehingga sebenarnya banyak sekali hal-hal yang bisa diteliti, dijembatani. Anggarannya tetap sama, programnya tetap sama, tapi outputnya lebih efektif begitu. Nah, saya rasa ini adalah peran bagi fasilitator lokal untuk menjembatani itu. Saya rasa itu respon dari saya.